Dah. Kalau makanannya saya Apa nih dimaklumi. Baik, bismillah, nama kami. Perkenalkan nama saya Rahma Febriani, selaku mahasiswa pendidikan fisika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan semester 5 dengan untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum bersama dengan Ibu. Ibu Noviani Dwi Lestari. Saya mengajar di Mapel Matematika di MA Nur Saada. Untuk saya ingin bertanya, sudah berapa lama nih untuk mengajar? Kurang lebih 10 tahun saya mengajar di sini. Untuk kurikulum yang pernah Ibu gunakan di sekolah ini? Di sekolah ini menggunakan kurikulum Merdeka yang tentu, dan sebelumnya kita menggunakan kurikulum Kutilas. Nah, kan kalau dari Kutilas sama Merdeka itu memiliki perbedaan ya, Ibu? Ya, benar-benar. Nah, kira-kira tujuan dari masing-masing kurikulum apa sih? Sebenarnya semua kurikulum punya tujuan yang sama ya. Mereka pengen membentuk karakter seperti itu. Cuma mungkin prosesnya yang agak berbeda. Kalau di Kutilas itu kita punya poin-poin yang sudah ditentukan sama pemerintah. Contohnya kalau misal dari pembelajaran nih, target-targetnya itu sudah dicapai. Tapi di kurikulum Merdeka ini kita dikasih kebebasan. Apa yang belum dipenuhi sama siswa kita itu yang harus menjadi targetnya. Contohnya untuk matematika sendiri, kalau misalnya anaknya belum hafal, belum menguasai perkalian, maka ditekankan dulu ke perkaliannya seperti itu. Jadi kalau bisa nih perkalian, baru bisa melanjutkan. Terus tantangan itu bagaimana sih kurikulum ini membantu pencapaian kompetisi siswa? Sebenarnya sih kan setiap guru bikin perangkat pembelajaran ya, itu semua direncanakan dari modul. Awalnya memang untuk kurikulum Merdeka ada sedikit kerepotan untuk menentukan modulnya, tapi seiring berjalannya waktu, sudah sih, kayak kita kayak mau bikin film, nulis skrip, terus kita jadi guru itu sebagai aktornya, sebagai artisnya, sebagai sutradaranya, semuanya, jadi yang merangkap semuanya. Kalau tentang itu berarti tantangannya dari kurikulum antara yang Kutilas sama Merdeka itu apa, Bu? Kalau tantangannya adalah kita lebih anak di kurikulum Merdeka ini anak lebih ke pola belajar mereka. Pola mereka belajar itu seperti apa? Misalnya kalau dulu di Kutilas itu kan kita menyamakan semuanya audiovisual misalnya. Kita pakai audiovisual. Terus kalau nulis tuh kalau di sekarang di Merdeka tuh dipilih-pilih mana yang visual, mana yang visual, mana yang estetis gitu. Jadi kita ikuti pola belajarnya mereka. Nah, kalau tadi itu kandungan sendiri, kalau misalnya kemudahannya dari kurikulum ini perbedaannya gimana? Kemudahannya adalah kita dikasih kebebasan di kurikulum Merdeka. Jadi apa yang mau kita targetkan dalam seperti kayak tadi, anak harus bisa perkalian dulu gitu, berarti kompetensinya bisa dikembangkan gitu. Nah, ngomongin tentang tantangan juga tadi, bagaimana sih beban administrasi guru pada kurikulum ini? Ya itu tadi awalnya memang agak repot ya, karena di kurikulum Merdeka ini kita harus bikin modul, harus bikin. Kalau dulu kan RPP cuma pertemuan secara garis besar. Sekarang kalau modul itu sudah ada materi di sana, step-stepnya harus lebih akurat dan sebagainya seperti itu. Terus karakter siswanya juga harus ada penilaian dan sebagainya. Nah, untuk pertama kali kan itu kan pakai SK ya? Nah, itu gimana sih terapinya pas itu dan juga manfaatnya? Kurikulum 13 Iya, yang pertama kali. yang pertama kali ditetapkan itu penerapannya kan dia kan sudah ada acuannya ya. Kalau di kelas itu di pemerintah sudah ada acuannya. Misalnya di matematika sendiri itu misalnya kelas 11 matriks gitu kan, matriksnya sudah pengertian matrik, jenis matrik dan sebagainya. Itu kita harus selesai tuh satu semester itu matrik harus selesai semua sampai operasi matrik, inverse dan sebagainya. Tapi kalau di kurikulum Merdeka, kalau misalnya dalam satu semester itu anak hanya menguasai operasi hitungnya saja, ya sudah, mungkin anak itu memang kemampuannya seperti itu. Akhirnya beneran ya. Saran dan masukan untuk meningkatkan penerapan kurikulum Merdeka. Syaratnya mungkin lebih dari gurunya sendiri mau belajar ya, terus melek teknologi, karena kurikulum Merdeka
itu lebih dekat, mereka anak-anak yang sekarang kan lebih kritis, lebih nanya apa sih tujuannya buat kehidupan. Nah kita kan kalau dulu belajar nanti buat nanti nih hasilnya, ya maklum lah generasi instan ya gitu, katanya lahirannya juga instan gitu kan makannya mie instan kayak gitu. Jadi mereka pengen tahu manfaatnya secara langsung nih, dia belajar matematik untuk apa. Jadi kesulitannya kita kadang-kadang nyari untuk matematika sendiri kan kadang-kadang kita ngitung nih gitu, tapi ngitungnya harus diiringi dengan yang ada di sekitarnya seperti itu. Saya sih coba untuk kurikulum mereka kemarin, saya coba dengan mereka makanan apa, suka makanan apa gitu, mereka suruh bawa, terus saya coba nih dihitung, kalau ditambah terus kalau ke warung beli apa. Kaliannya seperti itu sih dasarnya dulu deh. Nah dari dua itu kira-kira ibu lebih kemana nih, ke kurikulum merdeka atau KTSP? Kalau ditanya lebih kemananya, setiap kurikulum itu pasti menyempurnakan, setiap yang baru pasti menyempurnakan seperti itu ya, yang baru sih. Karena walaupun kita kerepotan di awal, tapi kita mau belajar pasti ada manfaat yang lebih dari kurikulum sebelumnya, karena yang baru pasti menyempurnakan kurikulum yang sebelumnya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Mungkin cuma itu aja pertanyaannya, kurang lebih mohon maaf. Makasih ya Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rahma, mahasiswi pendidikan fisika semester 5. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu. Perkenalkan, nama saya Helena Kolbiatunisa, bisa dipanggil dengan Ibu Tilina. Saya mau tanya, udah berapa lama sih Ibu mengajar di sini? Saya di sini mengajar baru 3 tahun, gitu. Kebetulan baru lulus, lalu direkrut sama ibu kepala sekolahnya untuk membantu di SMA Nusa Aja. Karena kebetulan saya juga alumni dari SMA Nusa Aja, gitu. Iya. Untuk mata pelajarannya? Saya mengajar biologi. Ya. Pertama kali menerapkan kurikulum dan manfaat yang dirasakan menurut Ibu gimana? Kurikulum Merdeka atau Untuk kurikulum itu? kurikulum Merdeka, jujur aja karena saya itu kuliahnya masih menggunakan saat kuliah kan saya masih belajarnya kurikulumnya itu kurikulum kelas ya gitu. Jadinya saat terjun langsung ke kurikulum Merdeka itu lumayan agak shock sedikit gitu, karena memang langsung terjun terus dikasih kurikulum Merdeka, jadinya saya memang ya harus belajar dari guru yang lain yang berpengalaman gitu ya. Jadi memang saya untuk saat ini pun masih sangat menyesuaikan gitu. Jadi ya itu sih masih tahap belajar gitu. Untuk manfaatnya dari kurikulum sekarang gimana? Untuk manfaat itu guru itu dibebasin ya, gitu kan. Kita dibebasin untuk menentukan apa yang akan kita ajarkan ke siswa gitu ya. Terus kayak pengelolaan kelasnya pun kita bisa kondisikan gitu sesuai dengan apa yang menurut kita itu anak sesuai gak sih, anak tuh mampu gak sih gitu, kayak gitu sih. Jadi kita tuh lebih dibebaskan aja sih untuk menentukan gimana cara ngajar kita ke siswa. Pertanyaan selanjutnya nih, tantangan apa sih dalam penerapan dan solusi yang ditemukan pada kurikulum Merdeka ini? Tantangannya itu ya kita harus menyesuaikan kemampuan anak-anak itu ya gitu, karena kan potensi mereka itu kan setiap individu itu berbeda gitu. Ada yang satu siswa itu kemampuannya itu sangat baik gitu, tapi siswa lain itu ya kurang gitu. Itu bagaimana kita caranya menyesuaikan sama karakter mereka masing-masing aja sih gitu. Kalau misalnya tentang administrasi nih Bu, bagaimana sih beban administrasi guru dalam kurikulum ini dan bagaimana perbandingan dengan kurikulum yang sebelumnya? Oke, administrasi itu kan di kurikulum 2016 ini kan kita disuruh membuat modul ajar juga ya, modul ajar, terus materi, LKPD, segala macam itu kan sudah set jadi modul ajar gitu ya. Jujur aja waktu awal pertama itu saya agak bingung juga gitu menentukan materi apa ya yang harus saya masukkan ke dalam modul ajar kayak gitu. Terus kayak LKPD
apa nih yang harus saya terapkan ke siswa kayak gitu. Kalau misalnya di apa Kultilas itu kan memang sudah ada gitu ya, bisa saya terapkan karena memang sudah dipersiapkan juga saat saya kuliah kayak gitu. Kayak gitu aja sih untuk administrasinya ya, mungkin yang sudah dibilang sama Bu Novi tadi sebelumnya, kalau kita tuh emang diribetkan di awalnya gitu. Jadi kayak kita harus usaha lebih ekstra di awalnya, tapi setelah udah siap modul ajarnya ke depannya itu sudah tinggal menerapkan aja gitu. Terakhir nih Bu, saran dan masukannya untuk meningkatkan penerapan kurikulum merdeka itu seperti apa? Untuk menerapkan ya, kalau saya secara pribadi itu ya karena saya masih belajar gitu ya, jadi saya lebih banyak searching sih gimana nih cara ngajar anak-anak Gen Z zaman sekarang yang masya Allah banget ya gitu. Kayak gitu sih. Terus kayak metode pembelajarannya seperti apa gitu kan. Sekarang juga media sosial itu udah sangat berkembang ya, terus banyak banget nih guru-guru kita yang teman-teman sejawat kita tuh yang udah mulai mengekspresikan gitu, kayak bikin reels segala macam kayak gitu di TikTok, di IG kayak gitu. Jadi itu sih kita belajar dari situ aja kayak gitu. Yaudah, itu aja sih Ibu yang mau ditanya. Terima kasih banyak ya Ibu atas jawabannya. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Sabrina Widya Pratiwi, mahasiswi Pendidikan Fisika semester 5. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru di MA Nur Saadah. Boleh Ibu perkenalkan namanya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda, saya pengajar kimia di MA Nur Saadah. Oke, kira-kira sudah berapa lama Ibu mengajar di madrasah ini? Dari 2012 berarti 12 tahun. 12 tahun ya Bu. Selama mengajar ini, kira-kira nih kurikulum apa saja yang sudah Ibu terapkan untuk mengajar? KTSP, kurikulum 2013, revisinya juga, terakhir ini kurikulum Merdeka. Ya. Kira-kira nih Bu, tantangan apa saja sih yang dihadapi ketika menerapkan kurikulum tersebut? Yang pasti karena kurikulumnya awal, kan harus belajar dulu nih. Tapi kan kendalanya memang kadang itu sosialisasinya baru sedikit, tapi kita harus sudah menerapkan di sekolah. Jadi itu sih awal-awal memang harus belajar dulu kurikulumnya itu sendirinya harus dipercepat buat saya sih gitu ya. Jadi awal-awal adaptasi saya juga diterapkan buat anak-anak adaptasi, itu sih kesulitannya pastinya di awal-awal. Termasuk solusinya juga ya Bu? Ya solusinya ya memang gurunya sendiri, saya sendiri sih harus memaksakan untuk lebih dulu belajarnya lebih cepat. Nah tadi udah ngomongin tantangan ya Bu. Sekarang nih bagaimana beban administrasi guru pada kurikulum ini menurut Ibu? Kalau beban sih banyak pastinya. Tapi kalau dibilang beban, tapi butuh. Jadi kan mau nggak mau harus disiapkan. Ya meskipun tidak sesempurna realnya, yang jelas sih administrasinya adalah sebelum saya ngajar, saya tahu tuh tujuannya apa, saya mau ngapain di sana, anak akan dapat apa. Itu sih. Administrasi pasti itu berat, tapi harus dibuat, harus disusun, meskipun nggak harus sempurna banget gitu kalau saya ya gitu. Nah selanjutnya menurut Ibu apa aja sih perbedaan dari keempat kurikulum tadi? Oke, Manfaatnya juga bagaimana? Sebenarnya sih kalau kurikulum itu sama, tujuannya pasti adalah anak-anak bisa dapat pembelajaran, proses belajar yang bagus, hasilnya pun juga baik. Ya perbedaan-perbedaannya sih istilah-istilah, terus juga pasti karena teknologi perkembangannya berkembang juga, jadi kurikulumnya pun juga makin mengikuti perkembangan zamannya gitu. Itu sih menurut saya. Oke, nah sekarang kan sedang menerapkan kurikulum merdeka nih Bu. Dari Ibu sendiri sekiranya ada saran atau masukan untuk penerapan kurikulum merdeka? Oke, kurikulum merdeka. Kalau boleh cerita sih, saya salah satu guru yang lumayan menolak kurikulum merdeka. Tadi balik lagi karena
sosialisasinya kurang, tapi saya harus menerapkannya. Dan itu lumayan gosip-gosip awalnya itu kan kurikulum merdeka beda dan segala macam, tapi setelah ternyata diikuti, dipelajari, ya sama saja sama kurikulum yang lainnya, tapi memang berkembang sesuai dengan zamannya saja. Gitu sih tantangannya. Kurikulum merdeka justru dari beban mengajar lebih sedikit gitu. Materinya pun lebih yang apa ya, yang penting-penting saja gitu. Terus juga gurunya bebas dengan mengajar yang merdeka, muridnya pun diajak juga belajar yang merdeka. Itu sih. Oke Ibu, tadi pertanyaan terakhir ternyata. Terima Oke. kasih banyak untuk wawancara kita hari ini. Iya. Sekian untuk pertanyaannya Bu. Iya. Kenalkan saya Tiara Zahira Pak dari mahasiswa pendidikan fisika Wisma Budaya 2. Ingin mewawancara Bapak sebentar. Bapak di sekolah ini sudah berapa lama mengajar dan apa? Sebelumnya Bapak perkenalkan diri dari mengajar di sekolah ini, mengajar pelajaran apa dan sudah berapa lama Bapak mengajar di sekolah ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Budi Nuryadi. Saya mengajar di sini sudah hampir 5-6 tahun lah. Mengajarnya adalah mengajarnya fisika. Terus Fisika dari kelas 10. kelas 10 sampai kelas 12. Nah, dari awal Bapak mengajar di sekolah ini, kurikulum apa yang sudah Bapak lewati atau sudah Bapak terapkan di sekolah ini? Kurikulum kita baru, kalau pas lagi saya datang di sini atau mengajar di sini itu hanya ada kurikulum 2013. Nah, sekitar 2 tahun yang lalu baru berganti nih kurikulumnya kurikulum merdeka. Karena itu diwajibkan. Nah, di kurikulum 2013 ini, Kurtilas ini ternyata di kelas 3 sekarang tahun 2024 masih ada kelas 12 ya, kelas 12 sekarang masih memakai kurikulum 2013. Lalu kelas 10 sama 11-nya itu memakai kurikulum merdeka. Nah, kan tadi Bapak mengalami dari mulai kurikulum 13 sampai sekarang mengalami kurikulum merdeka ya? Apa sih yang menurut Bapak yang membuat beda antara kurikulum 13 sama kurikulum merdeka, dan apa manfaat yang beda dari kurikulum 13 dan kurikulum merdeka tersendiri menurut Bapak? Kalau kurikulum 2013 itu dulu itu basicnya yang saya pahami ya, kurikulum 2013 itu adalah kita belajar dari yang kecil-kecil, baru akan ada penerapan di hal-hal yang besar yang ada di kehidupan sehari-hari. Makanya dulu ada ngomongnya adalah dalam kehidupan sehari-hari kita apa materinya, misalnya materi suara gitu kan ya, suara, gelombang suara. Nah itu nanti di kehidupan sehari-harinya itu penerapannya seperti apa. Cuma kalau misalnya di kurikulum merdeka dibalik, jadi yang ada dulu permasalahan yang ada kita olah, kita rinciin ini tentang apa, baru nanti dibahas lebih detail lagi. Bedanya di situ sih. Kalau yang terus habis itu gimana kalau misalnya untuk kelas 10 11-nya, kalau kelas 10 11-nya kalau dulu kan pembagiannya rata nih, misalnya dalam satu tahun ada 6 bab, 7 bab fisika. Nah kalau misalnya di kelas 10 sekarang cuma ada 3 bab, tapi di kelas 11-nya itu bisa sampai ada 6 bab, cuman subbabnya bisa jadi 12 subbab. Kalau kelas 10, kelas 12-nya jadi lebih sedikit sih, cuman ya tadi 12-nya sama kayak kurikulum 2013, cuman ya tadi waktunya aja jadinya lebih harus apa ya namanya, harus tergesa-gesa nggak juga sih, tapi ya emang harus diburu karena kepadatan di kelas 11-nya aja. Jadi kan Bapak juga sedikit menjelaskan mengenai tantangan yang ada untuk kurikulum merdeka itu ya. Selain itu ada nggak sih tantangan lain di penerapan kurikulum merdeka ini? Menurut Bapak gimana solusinya? Ya sebenarnya sih ya kalau kita ikutin MJMP juga gitu, emang ada beberapa bab yang dihilangkan, ada beberapa bab yang ditarik juga. Itu ya solusinya adalah tadi kita menarik di kelas 11, kita tarik beberapa bab yang bisa dipakai gitu kan ya. Contohnya sih adalah energi terbarukan.
Nah, itu ditambahkan di kelas 11 itu ada energi terbaru. Kelas 10 itu ada energi terbarukan. Di kelas 11-nya itu akan membahas tentang energi sekalian. Kalau usaha dan energi ditarik babnya ke situ. Jadi ya lebih mendingan sih, cuman ya tadi masih tetap aja padat. Tapi kalau misalnya untuk tantangan yang ininya lagi sih ya tadi cara berpikir anaknya aja yang harus diubah mindsetnya. Tadinya adalah dari yang hal-hal kecil jadi besar, jadi yang sekarang jadi yang besar, jadi yang sebuah part-part kecil yang harus diteliti lagi. Kan ini kan Bapak betul mengajarnya fisika ya kan, yang berkaitan dengan fenomena yang di alam. Nah, di penerapan kurikulum Merdeka itu kan pasti banyak praktiknya ya. Kalau Bapak menerapkan banyak praktiknya atau tidak untuk kayak fisika ini? Untuk fisika untuk saya sih secara penerapan untuk kelas 11-nya ini kan baru kelas 11 pertama kali ya. Jadi kita masih nyoba-nyoba, masih harus konsultasi dengan yang lain. Jadi kalau untuk kelas 11-nya jujur saya belum full praktik gitu kan. Cuman kalau untuk kelas 10-nya mungkin ada praktik di mana kan di bab pertama itu kan cuma pengukuran. Jadi kita semua alat ukur kita bawa, kita kasih ke anak biar anak yang mengeksplor sendiri gitu gimana caranya. Kita sih lagi pengen coba usulin untuk alat ukur digital yang biasa dipakai buat di supermarket gitu kan. Itu kan cuma alat ukur tapi juga bisa dipakai untuk menghitung harga dan lain-lain. Maksudnya biar nanti yang juga jari sih kalau misalnya ada yang bisa menggunakan bisa kan gitu. Tadi kan menyarankan untuk adanya sebenarnya timbangan alat ukur yang digital ya. Terus bagaimana sih? Berarti kan itu memerlukan namanya biaya atau beban administrasi. Nah, itu tuh menurut Bapak perbandingan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya itu gimana dalam aspek beban administrasi itu, atau lebih banyak ataukah lebih sedikit gitu yang diperlukan atau dikeluarkan oleh Bapak sendiri ataupun pihak sekolah? Kalau untuk bebannya sih hampir sama. Kita udah nggak balik lagi. Kalau dulu sempat kita RPP itu adalah satu lembar gitu kan ya. Itu dulu cukup membantu kita untuk beban administrasi. Terus kalau beban, cuman kalau sekarang itu balik lagi bakal jadi ada sebuah modul ya hampir sama lah. Nggak kayak nggak ada perubahan yang terlalu drastis gitu kan ya. Dan kita sudah udah terbiasa. Ya cuman istilah-istilahnya aja yang jadi agak lebih beda. Nah biasanya kalau untuk beban administrasi biasanya kita akan belajar dengan cara mengikuti MGP dan lain-lain. Cuman jadi ada kesepakatan di wilayah tersebut kita pakai yang seperti apa. Terus kalau misalnya untuk beban administrasi biaya gitu kan ya, untuk peralatan dan lain-lain kan saya sih baru mengusulkan aja gitu loh, belum sampai finalisasi proposal dan lain-lain. Harusnya kalau misalnya seperti itu kan memang harus diserahkan ke pihak sekolah gitu kan, untuk biaya seperti apa dan untuk pembeliannya seperti apa, terus suruh dianggarkan baik oleh bendahara sekolah dan lain-lain gitu. Mungkin terakhir nih Pak, Oke. saran dan masukannya dalam penerapan kurikulum Merdeka ini agar peningkatan gitu, meningkatkan penerapan kurikulum Merdeka, saran dari Bapak. Saran saya ya lebih berkaitan sama ya kehidupan sehari-harinya, lebih diinikan lagi. Dan kalau misalnya kalian punya sesuatu tujuan, misalnya adalah tujuannya apa yang saya pun jadi lupa. Ya, jadi adalah tujuan pembelajarannya seperti apa, itu biasanya sih kita ditambahkan dengan kehidupan sehari-harinya lebih banyak gitu. Jadi ada suatu fenomena, fenomena dibahas, kita bahas secara mendetail gitu ya. Biarkan anak berpendapat dengan baik. Karena yang paling terpenting adalah bukan untuk menyelesaikan soal ini bukan dari awal sampai akhir, tapi adalah cara kerangka berpikir anak yang terpenting. Karena kalau kerangka berpikir anak itu tidak jalan, ya sama aja. Gitu. Karena kalau misalnya untuk soal ya kita cuma tinggal nyari Google, terus habis itu kita pakai AI sekarang aman bisa gitu. Cuman cara untuk berpikir anak, berkerangka berpikirnya, lalu untuk menjelaskannya itu yang paling penting. Gitu aja. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama.